Dan saat itu dengan respon yang kakak tingkat saya bilang, saya jadi semakin kepahitan gitu loh. Saya jadi semakin kepahitan dengan apa yang terjadi karena saya nggak lulus kedokteran, ditambah lagi dengan persekutuan mahasiswa seperti ini, saya semakin double kepahitan gitu loh. Saya semakin double kepahitan saya dengan Tuhan. Tuhan, kenapa sih saya harus ada di tempat ini? Tuhan, kenapa sih saya harus ada di kampus ini? Padahal saya tidak melihat kebaikan Tuhan gitu loh. Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Chandra Novita Miliani. Sekarang saya sedang pelayanan di Indonesia Campus Awakening. Awal mula saya bisa ada di hari ini, jadi saya itu asli Kalimantan, saya berkuliah di Semarang dan saya lulusan di tahun 2014 SMA-nya, dan kemudian saat itu saya sedang mencari perguruan tinggi, universitas-universitas yang ada khususnya di Pulau Jawa, yang ada di Semarang maupun Jogja. Saat itu saya tuh pengen sekali daftar di bagian kedokteran. Dan saya udah punya niat, pokoknya saya harus di kedokteran. Dan sampai satu titik saya lulus SMA, dan saya daftar di beberapa kampus. Ada kampus negeri, salah satu kampus negeri yang ada di Semarang, dan beberapa juga kampus yang ada di Semarang, Solo, dan Jogja. Tapi sayangnya ketika saya daftar itu kebanyakan yang ada jurusan kedokterannya itu adalah kampus muslim, dan saya coba daftar di beberapa kampus muslim, saya daftar dan saya tidak lulus gitu loh. Saya tidak lulus kan karena memang saya juga tidak ada niatan juga untuk kuliah di kampus muslim saat itu. Dan kemudian sampai satu ketika saya sampai di kota Jogja, saya daftar kuliah di sana, dan saya daftar di bagian kedokteran saat itu. Dan saat itu saya sangat optimis sekali gitu loh. Saat itu saya sangat optimis, saya les di Semarang, saya harus meninggalkan Kalimantan dan saya harus les di Semarang gitu loh selama 1 bulan untuk mengejar tes kedokteran itu di Jogja. Dan 1 bulan kemudian saya itu les, dan apa yang terjadi, 1 minggu kemudian pengumuman gitu loh. Saya udah sangat percaya sekali bahwa saya akan keterima di kedokteran. Saya sangat percaya sekali bahwa itu adalah kuliah yang saya inginkan gitu loh. Itu adalah kuliah yang saya mau, dan tiba-tiba saya buka pengumuman dan saya tidak lulus di bagian kedokteran. Saat itu saya kecewa berat gitu loh. Saya kecewa sekali dengan Tuhan karena sebelumnya saya tuh udah percaya bahwa Tuhan itu akan buat saya lolos gitu kan. Tuhan itu akan buat saya lolos di perkuliahan di jurusan tersebut. Saya akan masuk di kedokteran di salah satu universitas di Jogja, dan ternyata setelah saya menerima kenyataan, saya itu tidak lulus gitu loh. Saya sangat kecewa dengan Tuhan, saya sangat mengecewakan keluarga saya mengecewakan mama saya. Uang sudah habis banyak untuk saya kuliah dan untuk saya daftar kuliah di mana-mana, untuk saya bayar les dan lain sebagainya. Dan saya cuma satu hal gitu loh, saya kecewa dengan Tuhan karena saya percaya ketika itu Tuhan itu boleh bawa saya untuk daftar di mana-mana. Saya percaya bahwa saya akan lulus, tapi kenyataannya tidak. Dan itu yang membuat saya tidak percaya Tuhan gitu loh. Saya tidak percaya bahwa Tuhan itu menyertai perkuliahan saya. Saya nggak percaya kalau Tuhan itu ada di dalam kehidupan saya. Dan saat itu tiba-tiba saya daftar di salah satu kampus yang ada di Semarang, salah satu kampus farmasi. Dan saya bingung gitu loh, apa sih farmasi, apa sih kuliah farmasi dan lain sebagainya. Saya nggak paham gitu loh, farmasi itu jurusan apa, farmasi itu tentang apa, saya nggak paham sekali karena saya nggak punya bayangan apapun gitu loh. Saya nggak punya bayangan apapun untuk saya ada di kampus itu gitu loh, untuk saya ada di jurusan itu saya nggak punya bayangan apapun. Dan kemudian setelah itu saya daftar di sana, saya melewati rasa kecewa saya harus tetap kuliah gitu kan. Dan saya daftar di sana, dan saya ujian, dan kemudian puji Tuhan saya lulus gitu kan. Puji Tuhan saya lulus di kuliah farmasi itu. Dan singkat cerita, saya berkuliah di sana, saya jadi mahasiswa baru di tahun 2014. Dan
kepengenan saya pengen di tahun depan saya tetap berkuliah di kedokteran. Pengen saya seperti itu saudara, pengen saya tetap melanjutkan kuliah saya, pokoknya saya nggak pengen kuliah di farmasi, pokoknya saya nggak pengen hari ini tuh saya di kampus ini gitu loh, karena menurut saya kampus saya tuh sangat-sangat jelek pada saat itu, pada saat 2014, karena saya nggak ada niat sama sekali di farmasi gitu kan. Dan setelah itu saya berkuliah dan dengan ngototnya saya tidak ingin mengikuti apa yang ada di kampus, saya tidak ingin mengikuti pembelajaran, maksudnya tidak dengan senang hati gitu loh, tidak dengan senang hati saya harus belajar di kampus itu. Dan kemudian saya ikut persekutuan. Jadi kalau di kampus itu ada yang namanya persekutuan mahasiswa Kristen. Kalau teman-teman hari ini punya di kampus dan punya persekutuan gitu kan, ya saya juga ikut gitu loh. Saya diajak kakak tingkat saya diajak teman-teman saya untuk ayo Fit ikut persekutuan, ayo Fit ikut PMK gitu kan, namanya PMK kalau di kampus. Dan kemudian ya saat itu saya datang pertama kali PMK, dan itu bukan ibadah umum gitu loh, itu bukan ibadah umum tapi ibadah saat itu lagi berdoa gitu kan. Tiba-tiba saat pertama kali saya datang di situ dan kemudian saya melihat gitu loh, tidak ada penerimaan gitu kan, maksudnya tidak ada rasa keluarga ketika saya ada di sana. Saya sudah kecewa dengan Tuhan karena saya tidak kuliah di kedokteran, tapi malah saya terima di bagian ini, dan saya ketemu persekutuan yang saya anggap itu saya tidak menerima dan melihat ada keluarga di situ gitu loh. Dan kemudian saya kecewa gitu kan, tiba-tiba satu kakak pemimpin saya yang di PMK itu cuma ngomong, Vita, yang boleh ikut itu adalah yang pengurus PMK. Dan saat itu saya cuma, kok gitu ya, kok PMK ini gini ya, kok kayak gini, kok kita nggak boleh ikut gitu kan. Harusnya ya dengan pemikiran saya, harusnya kita bisa diterima gitu kan, harusnya bisa diterima, harusnya bisa bisa ikut beribadah. Dan saat itu dengan respon yang kakak tingkat saya bilang, saya jadi semakin kepahitan gitu loh. Saya jadi semakin kepahitan dengan apa yang terjadi karena saya nggak lulus kedokteran, ditambah lagi dengan persekutuan mahasiswa seperti ini, saya semakin double kepahitan gitu lah. Saya semakin double kepahitan saya dengan Tuhan. Tuhan, kenapa sih saya harus ada di tempat ini? Tuhan, kenapa sih saya harus ada di kampus ini? Padahal saya tidak melihat kebaikan Tuhan gitu loh. Dan kalau saudara ngerti, ternyata di farmasi itu banyak sekali bahas tentang kimia, dan saya menyesal gitu loh. Karena selama saya sekolah di SMA, walaupun saya jurusan IPA, di SMA saya itu tidak menerima pembelajaran kimia 1,5 tahun. Jadi bayangkan betapa susahnya mengikuti pembelajaran di farmasi, sementara kita nggak pernah belajar kimia. Dan saat itu saya cuma bisa bilang, Tuhan, aku nggak mau lagi PMK, Tuhan, aku nggak mau lagi habis ini kampus di sini. Saat itu saya tidak mau lagi PMK, saudara. Saat itu saya cuma diajak teman saya, ayo Fit PMK, dan saya tidak mau gitu loh. Saya tidak mau PMK karena menurut saya mereka tidak menerima gitu loh. Mereka tidak mau menerima apa yang terjadi gitu kan, apa yang sedang dialami oleh anak-anaknya, dan mereka seperti tidak menerima saya gitu kan sebagai keluarga. Dan saat itu saya tidak mau PMK lagi, dan tetap dengan pendirian saya tidak mau kuliah di sini. Dan sampai ketika waktu terus berjalan sampai ketika itu ada tim dari Fire Generation itu datang ke kampus, ikut pelayanan di kampus. Dan saat itu saya ingat sekali gitu kan, yang khotbah itu adalah Mas Bodo. Ya itu pertama kalinya saya nggak bertemu sih, mendengar gitu kan, mendengar khotbah yang intinya seperti ini gitu kan. Intinya Allah itu tidak pernah salah menempatkan hidup saya dan saudara. Dan saat itu saya cuma bisa berpikir gitu kan, oh ternyata Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan saya di kampus ini, menempatkan saya di PMK ini. Dan kemudian saya memutuskan, saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan, saya mau terima kalau saya harus di kampus ini, berarti Tuhan itu sudah menentukan gitu kan. Tuhan itu sudah menentukan bahwa jalan saya adalah di kampus ini. Dan saya belajar terima itu, saya belajar untuk hilangkan rasa kecewa saya kepada Tuhan, saya mau hilangkan rasa kepahitan saya bersama Tuhan, dan saya mau terima gitu kan dengan keadaan yang terjadi, bahwa saya di sini karena emang maksud dan tujuan Tuhan itu ada dalam hidup saya. Dan singkat cerita, saya itu ikut persekutuan namanya Firehouse, dulu adalah Firehouse, saya ikut gitu kan, dan saya mengenal bahwa Tuhan itu punya cerita di atas kampus-kampus. Saya kenal Tuhan itu, bahwa Tuhan itu ada gitu kan, ada buat kampus-kampus. Dan saat itu saya cuma bisa lihat gitu kan,
ternyata ketika saya pelayanan pun, ketika saya ada di kampus, hidup saya itu tidak benar gitu kan. Hidup saya itu tidak benar sebagai mahasiswa apa yang dilakukan mahasiswa gitu kan. Ya, saya merasa hidup saya tidak benar gitu loh. Saya merasa bahwa pacaran saya tidak benar, saya merasa bahwa hidup saya tidak baik, saya sering berbohong, saya sering melakukan banyak hal yang mungkin secara saya tidak sadari ternyata itu tuh menyakiti hati Tuhan. Tapi saya saat itu tetap memutuskan, Tuhan, saya mau pelayanan di kampus saya. Saat itu saya memutuskan untuk pelayanan di PMK Stifar. Dan kemudian setelah itu dengan kehidupan saya yang terlebih dahulu saya tetap pelayanan, saya merasa itu semua biasa saja. Saya merasa hidup saya ya udah gitu kan. Saya merasa ya udah seperti itu, dan ternyata saya jadi kepengurusan di PMK. Dan saat itu saya jadi si doa kalau kalian mengerti, dalam si doa itu kerjaannya berdoa. Enggak saudara, ya kerjaan saya juga berdoa gitu kan. Kerjaan saya ya berdoa dan lain sebagainya. Tapi tanpa saya sadar, ketika saya jadi si doa, hidup saya itu tidak baik. Ketika saya menjadi salah satu si doa di kepengurusan PMK, hidup saya itu ternyata tidak baik gitu loh. Dan saya mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan saya, benar-benar memulihkan saya gitu kan. Di tahun 2017. Saat itu saya cuma bisa bilang kalau selama saya ikut kepengurusan PMK, selama saya ikut jadi beribadah di Eva, selama saya boleh pelayanan di kampus, hidup saya tidak bertobat. Saya kepahitan dengan keluarga, saya sangat benci dengan salah satu keluarga saya, dan itu yang membuat satu hal yang membatasi gitu loh. Saya membatasi saya untuk saya benar-benar ikut melayani Tuhan. Dan kemudian saya bertobat, itu benar-benar saya bertobat di tahun 2017. Dan saat itu saya memutuskan ikut persekutuan yang namanya persekutuan mahasiswa. Dan saya ingat sekali tanggal berapa ya, bulan Mei, tanggal 17 Mei, kita itu sedang mengadakan, kita itu kumpulkan semua anak-anak mahasiswa yang ada di kota Semarang buat berdoa bersama saat itu. Dan kita berdoa di kampus saya di Stifar, kita berdoa bersama-sama, dan kemudian kita mau rilis ada persekutuan kampus yang namanya adalah Kampus Awakening. Dan sebelum itu ternyata Kampus Awakening itu dicetuskan oleh teman saya terlebih dahulu, namanya Mas Yosia, di tahun 2016 gitu kan. Dan saya belum mengerti bahwa ada persekutuan yang namanya Kampus Awakening, ada persekutuan mahasiswa di kampus gitu kan. Dengan saya bertobat saya baru bertobat, saya tuh menggebu-gebu saudara, saya tuh menggebu-gebu. Pokoknya saya harus pelayanan gitu kan, saya harus ketemu anak kampus dan lain sebagainya. Dari pribadi saya yang cuek, saya tuh jadi belajar untuk mementori orang. Dari pribadi saya yang kecewa sama Tuhan, saya tuh belajar untuk terima orang lain. Saya ingat sekali ketika saya masih jadi pengurus di PMK saya punya anak mentor gitu kan. Saya punya anak mentor pertama kalinya gitu kan. Pertama kalinya saya punya anak mentor, dan saya cuma kasih tahu ke dia kan, saya tidak akan pernah mau hubungi kamu kalau kamu itu tidak hubungi saya dulu. Begitu cueknya gitu kan, begitu cueknya saya, karena saya tidak pengen peduli gitu kan. Saya tidak pengen peduli bagaimana dia, kalau dia nggak cari saya, maka saya pun nggak cari dia gitu loh. Saya terserah gitu kan, terserah dia. Kalau dia punya masalah, kalau dia pengen cari saya, ya saya akan ada. Tapi kalau dia nggak ada cari saya, ya udah gitu kan, saya biarkan itu. Dan saya bertobat itu ya balik lagi di tahun 2017. Dan itu yang mengubahkan pribadi saya menjadi orang yang belajar memperhatikan anak mentor saya belajar memperhatikan orang-orang di sekeliling saya, dan saya juga belajar untuk mengasihi keluarga. Dan saat itu kita ngadain conference gitu kan, dan kita lihat banyak mahasiswa di Semarang dikumpulkan Tuhan. Kita lihat banyak mahasiswa itu benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Dan pikir saya menerima satu hal pertobatan saya adalah ketika saya melihat banyak mahasiswa itu datang. Dan berjalan seiringnya waktu di tahun 2018 saya tuh mengalami satu hal kejatuhan gitu loh. Entah kenapa ada yang terjadi antara saya dengan partner saya, dengan teman sepelayanan saya, tiba-tiba kita menjadi crash, dan saya kecewa gitu kan. Saya kecewa dan saya tidak pengen di pelayanan Kampus Awakening lagi. Saya nggak pengen pelayanan di kampus-kampus gitu kan. Saya nggak pengen berurusan lagi dengan kampus-kampus, karena balik lagi saya kecewa lagi gitu loh saudara. Padahal saya 2017 saya bertobat, saya nggak pengen kecewa, tapi di 2018
saya tuh kecewa lagi gitu loh. Dan apa ya, saat kecewa saya itu membuat saya itu tidak pengen lagi ada di pelayanan mahasiswa. Saya udah hampir setiap kali orang ngomong tentang mahasiswa, saya seperti tidak pengen peduli apa sih mahasiswa, apa sih pelayanan mahasiswa, karena saya kehilangan itu gitu loh. Saya kehilangan di mana Tuhan boleh percaya saya di pelayanan mahasiswa gitu kan. Saya kecewa saat itu, saya kecewa banyak hal di tahun 2018, dan saya merasa saya tidak akan sanggup melewati 2018 jika saya masih ada di kampus Awakening, jika saya masih bertahan di pelayanan kampus. Dan saya ingat sekali waktu waktu 2018 pertengahan bulan Mei, kita itu ada ke Ambon, ceritanya kita ada acara di Ambon, dan saya tuh malamnya setelah acara itu saya udah berniat pengen hubungi Mas Odit gitu kan. Saat itu Mas Odit itu ketua Indonesia Campus Awakening, saya pengen hubungi Mas Odit. Saya cuma bilang, Mas, saya pengen berhenti dari pelayanan Campus Awakening karena saya tidak bisa gitu loh. Karena saya merasa saya tidak bisa untuk mengerjakan kampus-kampus seorang diri. Saya merasa gagal, saya sebagai anak Tuhan, saya merasa gagal, saya merasa sebagai mentor, saya gagal, saya merasa bahwa saya itu adalah orang yang gagal gitu loh. Saya kehilangan anak mentor, bahkan saya kehilangan anak-anak di kampus saya gitu loh. Banyak hal yang terjadi yang membuat saya melihat Tuhan itu tidak ada lagi. Tuhan itu tidak ada lagi dalam pelayanan saya, Tuhan itu tidak ada lagi di dalam kampus-kampus, dan saya tidak melihat bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Dan kemudian setelah saya tuh pengen izin gitu kan, saya mau izin ke Mas Odit, Mas, saya mau izin ya, saya mau keluar dari kampus Awakening. Entah kenapa saya itu tidak punya keberanian gitu loh, entah kenapa saya itu tidak punya keberanian untuk saya keluar gitu kan, untuk saya keluar dari kampus Awakening gitu. Dan ya udah, saya pendam aja dulu, ya udah biarkan berjalan seiringnya waktu dengan rasa kepahitan saya, dengan rasa kecewanya saya. Dan kemudian kita itu ada acara di Singapura pada saat itu, dan pada saat ibadah gitu kan, pada saat ibadah tiba-tiba saya itu cuma berdoa dengan Tuhan. Saya cuma berdoa dengan apa yang sedang Tuhan mau dalam hidup saya gitu kan. Saya cuma berdoa, dan tiba-tiba saya tuh lihat satu penglihatan. Untuk pertama kalinya saya tuh melihat saya tuh sedang ada di dalam sebuah pintu yang sangat besar. Jadi saat itu saya cuma bisa lihat gitu kan, saya tuh ada di dalam satu ruangan, dan ruangan itu ada pintu yang sangat besar. Tiba-tiba Tuhan cuma suruh saya, coba buka pintunya. Dan saya coba buka pintu itu, dan saya betapa terkejutnya gitu loh. Saya melihat banyak sekali mahasiswa yang sedang pakai alma mater. Dan saat itu Tuhan itu cuma ngomong dalam hidup saya gitu kan, masihkah kamu tidak percaya bahwa aku itu ada? Saat itu saya cuma bisa bilang, Tuhan, apakah ini bukti penyertaan Engkau untuk saya harus sampai hari ini terus bertahan? Dan kemudian saya lihat gitu kan, saya lihat banyak sekali mahasiswa dengan berbagai macam alma mater warna-warni gitu kan, datang beribadah. Dan saya cuma lihat gitu kan, saya berdiri di atas panggung dan saya berdoa gitu kan, saya berdoa dan mereka juga berdoa. Dan saat itu seperti orang yang kehilangan janji kemudian mendapatkan janji gitu loh. Orang yang ingin keluar dari kampus Awakening tapi mendapatkan janji itu kembali gitu kan. Saya seperti dihidupkan kembali. Ketika saya kecewa, saya merasa mati gitu loh. Ketika saya kecewa, saya merasa ada satu hal yang hilang dalam hidup saya. Dan saya melihat penglihatan itu, saya cuma bisa berdoa dengan Tuhan, saya cuma bisa nangis dengan Tuhan. Tuhan tuh cuma ngomong gitu kan, masihkah kamu tidak percaya? Itu yang menguatkan saya gitu kan, itu yang menguat saya bahwa saya tidak boleh mundur dari kampus Awakening, bahwa saya itu tidak boleh mundur untuk tetap melayani Tuhan di kampus-kampus. Dan kemudian saya bilang, gak berapa lama setelah itu saya bilang ke pemimpin saya, ke Mas Odit, saya bilang ke Mas Odit, Mas, awalnya saya itu pengen berhenti di kampus Awakening. Mas, awalnya saya itu tidak sanggup lagi untuk menjalankan kampus Awakening karena saya tidak punya pasukan, saya tidak punya teman untuk buat berjalan bersama, saya tidak punya siapapun. Saat itu saya merasa sendiri gitu loh, saya merasa bahwa pelayanan ini membuat saya sendiri, bahwa kampus Awakening itu membuat saya sendiri sehingga saya tidak pernah mengalami Tuhan lagi gitu loh. Dan saya cerita gitu kan, saya cerita ke Mas Odit kalau saya pengen mundur, saya cerita kalau saya ingin berhenti dari kampus Awakening.
Dan kemudian saya bilang, tapi Tuhan itu kasih saya penglihatan untuk saya terus bertahan di Campus Awakening. Dan nggak cukup di situ gitu loh, nggak cukup di situ yang membuat saya bertobat, nggak cukup di situ itu yang membuat saya itu percaya Tuhan gitu kan, nggak percaya. Dan dalam tahun 2018 itu saya tuh hidup dengan penuh kekecewaan. Saya di tahun 2018 itu hidup dengan tidak melakukan apa-apa. Saya hidup dengan rasa bahwa saya itu adalah orang yang tidak berguna, bahwa saya itu adalah orang yang banyak melakukan kesalahan, bahwa saya itu adalah orang yang salah gitu kan di tahun 2018. Dan apa ya, tapi saya melihat gitu loh, saya melihat bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah melepaskan hidup saya. Ketika saya kecewa, ketika saya ingin mundur dari pelayanan, ketika saya mengalami banyak hal, saya melihat bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah melepaskan dari hidup saya. Dan kemudian saya baru mengerti bahwa Tuhan itu memang utus saya di Campus Awakening itu di tahun 2019. Dan apa ya, saya melihat janji itu kembali gitu loh. Saya melihat janji Campus Awakening itu ada, tiba-tiba teman saya itu ngasihkan saya gelang gitu kan. Saya tuh nggak pengen pakai gelang Campus Awakening karena bagi saya itu jelek banget gitu loh gelangnya. Tiba-tiba ketika saya berdoa, teman saya itu ngasihkan saya gelang gitu kan, tulisannya adalah Campus Awakening. Dan itu seperti jawaban doa saya, jawaban selama ini yang saya lakukan, yang saya doakan, yang saya pengen pembuktian dari Tuhan gitu kan. Saya melihat itu di Januari 2019 gitu kan, teman saya itu kasih saya gelang Campus Awakening, saya tidak akan lupa itu gitu kan. Itu seperti kayak titik baliknya saya untuk saya harus berjalan lebih kuat bersama Tuhan di pelayanan kampus-kampus. Dan kemudian saya memutuskan saat itu, Tuhan, kalau Tuhan memang tidak pernah izinkan saya keluar dari Campus Awakening, tolong bawa saya untuk mengerti apa yang Tuhan mau atas mahasiswa.